Kembali di News on the Spot, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang hari ini menghadirkan saksi dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Julita Telombanua dan Tommy Pribadi serta Andini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Julita, selamat siang. Saksi siapa lagi yang akan dihadirkan dan apa lagi akan didalami oleh Majelis Hakim dan JPU serta pengacara Jessica dalam persidangan hari ini? Ya, Carlos, persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu. Ada dua saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada hari ini. Yang pertama adalah psikolog Antonia Ratih dan saat ini pemeriksaan terhadap saksi Antonia Ratih yang merupakan psikolog masih berlangsung di dalam ruang persidangan, di mana dari saksi ahli psikolog ini digali sejumlah pertanyaan terkait dengan pemeriksaan kejiwaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Apakah ada potensi-potensi bahwa Jessica ini telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korbannya Wayan Mirna Salihin. Selain itu juga jaksa menghadirkan saksi lain yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian merupakan salah satu saksi kunci, yaitu pembantu rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso, SR, di mana SR ini pernah melihat langsung celana yang digunakan oleh Jessica Kumala Wongso saat terakhir kali bertemu dengan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier pada saat itu, dan bahkan SR ini diduga diminta oleh Jessica Kumala Wongso untuk membuang celana yang digunakannya dengan alasan robek dan sudah tidak layak digunakan lagi. Maka SR ini melakukan hal tersebut dan pada saat itu pihak kepolisian mengatakan barang bukti celana ini sulit digunakan karena di dalamnya diduga terdapat bekas sianida yang sempat digunakan oleh Jessica Kumala Wongso untuk dituangkan ke kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin sehingga menewaskan korbannya, yaitu Mirna pada saat itu. Dan saat ini SR kembali akan dihadirkan ke persidangan untuk digali terkait dengan fakta dan juga dugaan-dugaan dari pihak kepolisian. Pada persidangan lalu, persidangan terakhir, jaksa juga sempat menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya adalah saksi digital forensik, di mana dari saksi ini salah satunya adalah M. Nuh, di mana ia menjelaskan terkait dengan analisisnya terhadap rekaman CCTV dari Cafe Olivier. Ia mengatakan bahwa dari 56 menit rentang waktu mulai dari kopi yang dipesan oleh Jessica datang ke meja hingga diminum oleh Wayan Mirna Salihin, ada 4 menit waktu krusial di mana Jessica melakukan gerak-gerik yang cukup mencurigakan menurut analisis dari saksi ahli. Di antaranya adalah beberapa kali Jessica menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kemudian ia juga sempat beberapa kali berpindah posisi dan memindahkan tasnya, dan ini diduga oleh saksi ahli pada saat 4 menit waktu krusial itulah Jessica menuangkan sianida ke kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Dan analisis dari saksi ahli pada sidang sebelumnya ini sempat diprotes oleh pengacara dari Jessica, yaitu Otto Hasibuan. Ia mengatakan bahwa hasil analisis itu tidak terlihat jelas pada CCTV yang dihadirkan pada saat persidangan berlangsung. Carlos. Iya, Julita, lalu apakah ada pernyataan terbaru yang selalu ditunggu oleh publik? Ada pernyataan ayah Wayan Mirna Salihin ataupun juga dari pengacara dari Jessica Wongso? Ya, pada hari ini pernyataan datang dari pengacara yang selalu mendampingi Jessica Kumala Wongso, dan tadi ia masih keberatan dan juga memprotes terkait dengan rekaman CCTV yang selama ini ditayangkan pada saat persidangan oleh jaksa penuntut umum. Ia memang tidak mengatakan bahwa rekaman ini direkayasa begitu, namun ia keberatan terkait dengan proses perbanyaknya video ini, di mana ia menyatakan seharusnya video yang diperbanyak itu harus dibuatkan berita acaranya dulu sehingga ini dapat legal, sehingga ia mencurigai bahwa ia mempertanyakan video yang selama ini ditayangkan itu bukan video aslinya, sehingga apa yang dianalisis oleh saksi ahli selama ini belum tentu benar, dan ia mempertanyakan keaslian daripada video yang selama ini ditayangkan di persidangan. Dan berikut pernyataan dari pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan.
memberikan kesempatan yang sama dengan jaksa. Kalau dia punya bukti apapun, serahkan kepada kami supaya kami juga bisa memverifikasi, bisa meneliti. Kalau dia aja yang pegang bukti itu, kami tidak bisa verifikasi, bagaimana kita bisa tegakkan keadilan? Kan katanya peradilan yang fair, kedua belah pihak sama-sama, equal before the law. Jadi kalau dia punya bukti, saya nggak punya bukti, ya susah saya. Nah, kalau buat rekaman CCTV-nya bagaimana? Rekaman CCTV yang kemarin? Ya justru itu, kan saya nggak berani bilang apa-apa ya, tapi yang pasti karena itu diperoleh tidak sah, tidak ada berita acara transfer dari hard disk DVD-nya itu kepada flash disk, maka itu saya anggap illegal, tidak sah. Jadi suatu bukti yang diperoleh secara illegal, maka hasilnya pun illegal. Nah kemarin kan ditanya, apakah ada berita acara pemindahan? Tidak ada. Disita dari mana? Ternyata disitanya flash disk itu dari Oliver. Jadi mestinya adalah polisi mengambil langsung dari VDR-nya. Nah kalau dari Oliver yang sudah ambil, ya kan? Kalau dia yang ambil, kita nggak tahu pertama apakah benar dari situ. Oke, kita anggap itu benar. Apakah yang diambil itu sepenuhnya seperti itu? Karena di dalam rekaman itu tidak ada rekaman tentang Rangga. Mestinya kan harus fair. Kita lihat dong, Rangga datang masuk di situ, Agus datang masuk kantor. Terus kemana dia sehari-harinya itu? Hilang. Jadi kita sekarang hanya fokus pada Jessica. Kenapa nggak ditampilkan apa yang dilakukan Rangga satu hari itu, apa yang dilakukan oleh Agus satu hari itu? Kenapa hilang semua ini? Ya, itu dia pemirsa pernyataan dari Otto Hasibuan yang masih mempermasalahkan terkait dengan rekaman CCTV yang dihadirkan oleh jaksa pada persidangan lalu, dan tentunya kita masih akan menantikan bagaimana kesaksian dari saksi ahli yang kembali dihadirkan oleh jaksa pada hari ini, yaitu adalah saksi ahli psikolog dan juga pembantu dari Jessica Kumala Wongso. Kembali ke studio, Carlos. Kita akan tunggu informasi selanjutnya dari perkembangan sidang Jessica Kumala Wongso. Julita, terima kasih atas laporannya. Setelah ditunggu-tunggu, jaksa penuntut umum akhirnya memutar rekaman dari CCTV Cafe Olivia. Ya, rekaman tersebut berisi adegan detik-detik kematian Mirna Salihin usai meminum kopi Vietnam yang dipesan terdakwa Jessica Wongso. Jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Dari tayangan CCTV ini, Hani dan Mirna tampak memilih kopi dan juga roti serta kue di Cafe Olivier sebelum keduanya menghampiri Jessica yang lebih dulu memesan meja. Tak lama kemudian Mirna pun kejang-kejang dan dikerumuni pengunjung kafe. Mirna yang tidak sadarkan diri langsung dibopong oleh pegawai kafe dengan kursi roda. Tayangan CCTV yang diputar di persidangan memang tidak begitu jelas merekam aktivitas Jessica dan Mirna. Sebab selain jarak CCTV dengan lokasi mereka minum kopi cukup jauh dan kualitas gambar CCTV tersebut juga tidak begitu baik. Lalu pelayannya ramai-ramai dengan yang lain. Iya, saudara lihat kan? Saudara lihat ya, ya. Ahli forensik Rumah Sakit Polri juga bersaksi di persidangan dugaan pembunuhan Mirna Salihin. Berdasarkan analisis forensik, Mirna Salihin tewas karena racun sianida di kopi yang diminumnya. Ada lagi? Apakah sudah bisa ke ahli kepada persidangan yang lalu kan kami mohon kepada ahli menayangkan ada pukul bisa dilihat jelas perbedaannya. Saya keberatan, namun saya akan jelaskan pada saat saya diperiksa. Terima kasih. Ahli forensik Rumah Sakit Polri Slamet Purnomo mengatakan dilihat dari rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, tingkah laku dari Mirna Salihin yang mengkibas-kibaskan mulut setelah meminum kopi adalah gejala keracunan sianida.
Racun sianida diketahui setelah analisis forensik adanya kandungan racun sianida di sisa kopi yang diminum Mirna. Dan itu butuh waktu berjam-jam. Berdasarkan rekaman CCTV, Jessica terlihat mengambil sesuatu dari dalam tas, kemudian menggeser kopi ke tempat Hani atau Mirna duduk. Selain itu, Jessica terlihat sering menggaruk tangan dan celananya. Ahli berpendapat bahwa seringnya Jessica menggaruk sebagai akibat dari penggunaan racun sianida. Pasalnya sianida berdampak membuat kulit gatal. Ada lagi? Ada lagi? Apakah sudah bisa beralih kepada persidangan yang lalu? Dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Selain menjelaskan gerakan Jessica yang menggeser kopi dan paper bag yang ada di atas meja, ahli digital forensik juga menjelaskan gerakan tangan Jessica saat Mirna kejang. Saat tidak memegang tasnya, Jessica tampak menggaruk-garuk tangannya. Pada persidangan sebelumnya, saksi ahli toksikologi forensik Bareskrim Polri, Kombes Pol Nur Samran Subandi menyebut efek sianida bila terkena kulit adalah panas dan gatal-gatal. Ketika memegang tas, memang terlihat lagi kita zoom in, kita perbesar, ya, jalanin, ya. Ada kegiatan ketika sambil memegang tas. Namun itu ada tas. Dan ketika tas diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalani, terus di zoom out, keluar, ya kecilin, ya, jalanin, terus jalanin. Ya, itu ketika sudah tidak memegang tas, ternyata kedua telapak tangan tetap masih menyatu dengan kegiatan-kegiatannya. Ya. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu tadi ya. Ada beberapa gerakan-gerakan seperti menggaruk. Yang lebih jelas terlihat setelah tas diletakkan. Ini saksi ahli digital forensik membeberkan hasil identifikasi dan analisis baru dari barang bukti digital rekaman CCTV Cafe Olivier. Dalam rekaman CCTV tampak Jessica membuka tasnya lalu memindahkan kopi yang ada di dekatnya ke arah menjauh. Berikut adalah penjelasan rekaman CCTV yang dibuka di persidangan. Itu pada pukul 16.33.13 terdakwa memindahkan gelas kopi ke ujung meja sambil kalau kita lihat ulangi lagi 16.313 diulang lagi 16.313 mundur ya waktunya pasti ya 16.313 ya mundur lagi sampai ya jalanin ini dia memindahkan gelas ke ujung meja sambil menoleh ke kiri ke depan ke kiri sambil pegang rambut itu kopi diletakkan di ujung kita lihat ya, kita lihat gerakan kepala menoleh ke kiri, zoom in, zoom out, jauhin. Nah, itu menoleh sambil jalan terus. Ya, terus menoleh ke kiri, ya, jalan lagi. Menoleh menatap ke depan, terus. Agak lama melihat ke depan. Kemudian ke kiri sambil pegang rambut.
Ya, terus maju. Ya, itu ke kiri, ya lagi. Ya. Jadi setelah kegiatan meletakkan gelas ke ujung, itu ada gerakan menoleh kembali. Pada pukul 16.3353, jadi dalam waktu yang menit yang sama, setelah itu terdakwa memindahkan paper bag, kedua paper bag dengan kedua tangannya, awalnya itu ke sebelah kanan dia di tengah sofa, kemudian nanti dilanjutkan ke belakang sofa. Ya. Dilanjutkan dengan satu paper bag lagi sehingga di atas meja tidak ada lagi paper bag terlihat. Ya. Seperti persidangan sebelumnya, persidangan kembali menayangkan potongan rekaman CCTV saat kejadian. Dari rekaman itu, persidangan banyak menemukan fakta yang dinilai cukup janggal. Saksi pertama, Aprilia Cindy, yang merupakan resepsionis, mengaku Jessica yang datang lebih awal daripada Mirna dan Hani. Jessica memilih sendiri bangku tempat duduk, sementara meski banyak meja yang kosong. Pada kedatangan kedua, Jessica membawa 3 paper bag, serta meletakkannya bersusun di atas meja. Sebelumnya, paper bag ini yang terlihat menutupi kopi Vietnam saat disidangkan. Saksi kedua, Marlo Napitupulu, yang merupakan server, menyatakan dialah yang menyajikan koktail pesanan Jessica, namun bukan dia yang mengantarkan kopi Vietnam. Saat mengantarkan koktail, ia melihat kopi Vietnam sudah ada di meja dalam kondisi yang tersaji dengan sedotan yang sudah ada. Saat itu Mirna dan Hani belum ada di meja. Menurutnya kopi Vietnam seharusnya disajikan dengan cara menyaring langsung di tempat tamu dan sedotan berada di luar gelas. Sehingga menurut Marlo ada yang dimasukkan atau ada yang memasukkan sedotan ke dalam gelas. Marlo menambahkan, Jessica memesan minuman langsung ke meja bartender dan membayar ke kasir. Meski pesanan belum keluar dan Mirna serta Hani juga belum datang. Dalam rekaman terlihat Jessica sempat meminta Marlo untuk memfotonya di depan meja bartender. Setelah itu Jessica terlihat melihat ke arah atas. Jaksa menduga saat itu Jessica sedang mencari letak CCTV, sedangkan menurut kuasa hukum Jessica, ia sedang mencari letak kasir. Memindahkan tasnya, dan ini diduga oleh saksi ahli pada saat 4 menit waktu krusial itulah Jessica menuangkan sianida ke kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Dan analisis dari saksi ahli pada sidang sebelumnya ini sempat diprotes oleh pengacara dari Jessica, yaitu Otto Hasibuan, yang mengatakan bahwa hasil analisis itu tidak terlihat jelas pada CCTV yang dihadirkan pada saat persidangan berlangsung. Carlos. Iya, Julita, lalu apakah ada pernyataan terbaru yang selalu ditunggu oleh publik? Ada pernyataan ayah Wayan Mirna Salihin ataupun juga dari pengacara dari Jessica Wongso? Ya, pada hari ini pernyataan datang dari pengacara yang selalu mendampingi Jessica Kumala Wongso, dan tadi ia masih keberatan dan juga memprotes terkait dengan rekaman CCTV yang selama ini ditayangkan pada saat persidangan oleh jaksa penuntut umum. Ia memang tidak mengatakan bahwa rekaman ini direkayasa begitu, namun ia keberatan terkait dengan proses perbanyaknya video ini, di mana ia menyatakan seharusnya video yang diperbanyak itu harus dibuatkan berita acaranya dulu sehingga ini dapat legal. Sehingga ia mencurigai bahwa ia mempertanyakan video yang selama ini ditayangkan itu bukan video aslinya, sehingga apa yang dianalisis oleh saksi ahli selama ini belum tentu benar, dan ia mempertanyakan keaslian daripada video yang selama ini ditayangkan di persidangan. Dan berikut pernyataan dari pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan.
Dan memberikan kesempatan yang sama dengan jaksa. Kalau dia punya bukti apapun, serahkan kepada kami supaya kami juga bisa memverifikasi, bisa meneliti. Kalau dia aja yang pegang bukti itu, kami tidak bisa verifikasi, bagaimana kita bisa tegakkan keadilan? Kan katanya peradilan yang fair, kedua belah pihak sama-sama, equal before the law. Jadi kalau dia punya bukti, saya nggak punya bukti, ya susah saya. Kalau buat rekaman CCTV-nya bagaimana? Rekaman CCTV yang kemarin? Ya justru itu, kan saya nggak berani bilang apa-apa ya, tapi yang pasti karena itu diperoleh tidak sah, tidak ada berita acara transfer dari hard disk DVD-nya itu kepada flash disk, maka itu saya anggap illegal, tidak sah. Jadi suatu bukti yang diperoleh secara illegal, maka hasilnya pun illegal. Nah kemarin kan ditanya, apakah ada berita acara pemindahan? Tidak ada. Disita dari mana? Ternyata disitanya flash disk itu dari Oliver. Jadi mestinya adalah polisi mengambil langsung dari VDR-nya. Nah kalau dari Oliver yang sudah ambil, ya kan? Kalau dia yang ambil, kita nggak tahu pertama apakah benar dari situ. Oke, kita anggap itu benar. Apakah yang diambil itu sepenuhnya? Apakah sudah bisa ahli kepada persidangan yang lalu kan kami mohon kepada ahli menayangkan ada pukul bisa dilihat jelas perbedaannya. Saya keberatan, namun saya akan jelaskan pada saat saya diperiksa. Terima kasih. Ahli forensik Rumah Sakit Polri Slamet Purnomo mengatakan dilihat dari rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, tingkah laku dari Mirna Salihin yang mengkibas-kibaskan mulut setelah meminum kopi adalah gejala keracunan sianida. Racun sianida diketahui setelah analisis forensik adanya kandungan racun sianida di sisa kopi yang diminum Mirna. Itu butuh waktu berjam-jam. Berdasarkan rekaman CCTV, Jessica terlihat mengambil sesuatu dari dalam tas, kemudian menggeser kopi ke tempat Hani atau Mirna duduk. Selain itu, Jessica terlihat sering menggaruk tangan dan celananya. Ahli berpendapat bahwa seringnya Jessica menggaruk sebagai akibat dari penggunaan racun sianida. Pasalnya sianida berdampak membuat kulit gatal. Ada lagi? Ada lagi? Apakah sudah bisa ahli kepada persidangan yang lalu? Dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Selain menjelaskan gerakan Jessica yang menggeser kopi dan paper bag yang ada di atas meja, ahli digital forensik juga menjelaskan gerakan tangan Jessica saat Mirna kejang. Saat tidak memegang tasnya, Jessica tampak menggaruk-garuk tangannya. Pada persidangan sebelumnya, saksi ahli toksikologi forensik Bareskrim Polri, Kombes Pol Nur Samran Subandi menyebut efek sianida bila terkena kulit adalah panas dan gatal-gatal. Ketika memegang tas, memang terlihat lagi kita zoom in, kita perbesar, ya, jalanin, ya. Ada kegiatan ketika sambil memegang tas. Namun itu ada tas. Dan ketika tas diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalani, terus di zoom out, keluar, ya kecilin, ya, jalanin, terus jalanin. Ya, itu ketika sudah tidak memegang tas, ternyata kedua telapak tangan tetap masih
menyatu dengan kegiatan-kegiatannya. Iya. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu tadi ya. Ada beberapa gerakan-gerakan seperti menggaruk. Yang lebih jelas terlihat setelah tas diletakkan. Ini saksi ahli digital forensik membeberkan hasil identifikasi dan analisis baru dari barang bukti digital rekaman CCTV Cafe Olivier. Dalam rekaman CCTV tampak Jessica membuka tasnya lalu memindahkan kopi yang ada di dekatnya ke arah menjauh. Berikut adalah penjelasan rekaman CCTV yang dibuka di persidangan. Itu pada pukul 16.33.13 terdakwa memindahkan gelas kopi ke ujung meja sambil kalau kita lihat ulangi lagi 16.313 Diulang lagi. 16.313 mundur ya, waktunya pasti ya 16.313 ya, mundur lagi sampai ya, jalanin. Ini dia memindahkan gelas ke ujung meja sambil menoleh ke kiri, ke depan, ke kiri sambil packing rambut. Itu kopi diletakkan di ujung, kita lihat. Ya, kita lihat gerakan kepala menoleh ke kiri, zoom in, zoom out, jauhin. Nah, itu menoleh sambil jalan terus. Ya, terus menoleh ke kiri, ya, jalan lagi. Mulai menatap ke depan, terus. Agak lama melihat ke depan. Kemudian ke kiri sambil pegang rambut. Ya, terus maju. Ya, itu ke kiri, ya lagi. Ya. Jadi setelah kegiatan meletakkan gelas ke ujung itu ada gerakan menoleh kembali. Pada pukul 16.33.53, jadi dalam waktu yang menit yang sama, setelah itu terdakwa memindahkan paper bag, kedua paper bag dengan kedua tangannya, awalnya itu ke sebelah kanan dia di tengah sofa, kemudian nanti dilanjutkan ke belakang sofa. Ya. Dilanjutkan dengan seperti itu. Karena di dalam rekaman itu tidak ada rekaman tentang Rangga. Mestinya kan harus fair. Kita lihat dong, Rangga datang masuk di situ, Agus datang masuk kantor. Terus kemana dia sehari-harinya itu? Hilang. Jadi kita sekarang hanya fokus pada Jessica. Kenapa nggak ditampilkan apa yang dilakukan Rangga satu hari itu, apa yang dilakukan oleh Agus satu hari itu? Kenapa hilang semua ini? Ya, itu dia pemirsa pernyataan dari Otto Hasibuan yang masih mempermasalahkan terkait dengan rekaman CCTV yang dihadirkan oleh jaksa pada persidangan lalu, dan tentunya kita masih akan menantikan bagaimana kesaksian dari saksi ahli yang kembali dihadirkan oleh jaksa ini. Jaksa pada hari ini yaitu adalah saksi ahli psikolog dan juga pembantu dari Jessica Kumala Wongso. Kembali ke studio, Carlos. Kita akan tunggu informasi selanjutnya dari perkembangan sidang Jessica Kumala Wongso. Julita, terima kasih atas laporannya. Setelah ditunggu-tunggu, jaksa penuntut umum akhirnya memutar rekaman dari CCTV Cafe Olivier. Ya, rekaman tersebut berisi adegan detik-detik kematian Mirna Salihin usai meminum kopi Vietnam yang dipesan terdakwa Jessica Wongso. Jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Dari tayangan CCTV ini, Hani dan Mirna tampak memilih kopi dan juga roti serta kue di Cafe Olivier sebelum keduanya menghampiri Jessica yang lebih dulu memesan meja. Tak lama kemudian Mirna pun kejang-kejang dan dikerumuni pengunjung kafe. Mirna yang tidak sadarkan diri langsung dibopong oleh pegawai kafe dengan kursi roda. Tayangan CCTV yang diputar di persidangan memang tidak begitu jelas merekam aktivitas Jessica dan Mirna. Sebab selain jarak CCTV dengan lokasi mereka minum kopi cukup jauh dan kualitas gambar CCTV tersebut juga tidak begitu baik. Lalu kliennya
lihat ya, berapa dia bilang kita? Ramai-ramai dengan yang lain. Iya, ini saudara dia kan? Saudara lihat ya, kita tiga mata benda ya. Ahli forensik Rumah Sakit Polri juga bersaksi di persidangan dugaan pembunuhan Mirna Salihin. Berdasarkan analisis forensik, Mirna Salihin tewas karena racun sianida di kopi yang diminumnya. Ada lagi? Ada lagi? Kembali di News on the Spot, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang hari ini menghadirkan saksi dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Julita Telombanua dan Tommy Pribadi serta Andini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Julita, selamat siang. Saksi siapa lagi yang akan dihadirkan dan apa lagi akan didalami oleh Majelis Hakim dan JPU serta pengacara Jessica dalam persidangan hari ini? Ya, Carlos, persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu. Ada dua saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada hari ini. Yang pertama adalah psikolog Antonia Ratih dan saat ini pemeriksaan terhadap saksi Antonia Ratih yang merupakan psikolog masih berlangsung di dalam ruang persidangan, di mana dari saksi ahli psikolog ini digali sejumlah pertanyaan terkait dengan pemeriksaan kejiwaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Apakah ada potensi-potensi bahwa Jessica ini telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korbannya Wayan Mirna Salihin. Selain itu juga jaksa menghadirkan saksi lain yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian merupakan salah satu saksi kunci, yaitu pembantu rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso, SR, di mana SR ini pernah melihat langsung celana yang digunakan oleh Jessica Kumala Wongso saat terakhir kali bertemu dengan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier pada saat itu, dan bahkan SR ini diduga diminta oleh Jessica Kumala Wongso untuk membuang celana yang digunakannya dengan alasan robek dan sudah tidak layak digunakan lagi. Maka SR ini melakukan hal tersebut dan pada saat itu pihak kepolisian mengatakan barang bukti celana ini sulit digunakan karena di dalamnya diduga terdapat bekas sianida yang sempat digunakan oleh Jessica Kumala Wongso untuk dituangkan ke kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin sehingga menewaskan korbannya, yaitu Mirna pada saat itu. Dan saat ini SR kembali akan dihadirkan ke persidangan untuk digali terkait dengan fakta dan juga dugaan-dugaan dari pihak kepolisian. Pada persidangan lalu, persidangan terakhir, jaksa juga sempat menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya adalah saksi digital forensik, di mana dari saksi ini salah satunya adalah M. Nuh, di mana ia menjelaskan terkait dengan analisisnya terhadap rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang mengatakan bahwa dari 56 menit rentang waktu mulai dari kopi yang dipesan oleh Jessica datang ke meja hingga diminum oleh Wayan Mirna Salihin, ada 4 menit waktu krusial di mana Jessica melakukan gerak-gerik yang cukup mencurigakan menurut analisis dari saksi ahli. Di antaranya adalah beberapa kali Jessica menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kemudian ia juga sempat beberapa kali berpindah posisi dan